Oke, selamat pagi Ibu Nikma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik Bu. Iya, mohon maaf ya sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Nah, jadi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, ya di sini saya akan melakukan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu adalah suatu proses yang memberdayakan dan membangun diri agar nantinya bisa meningkatkan perform mengajar ibu di dalam ketercapaian tujuan daripada pembelajaran. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Nikma. Jadi supervisi akademik itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah praobservasi, kemudian yang kedua itu adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, jadi di awal ini sudah kita melakukan kegiatan yang namanya praobservasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui sejauh mana nanti Ibu Nikma akan melaksanakan observasi. Jadi Ibu Nikma nanti mengajar, saya sebagai supervisor ya nantinya akan mengobservasi pembelajaran Ibu Nikma. Jadi seperti itu kira-kira ya Bu ya. Nah, kira-kira nih setelah percakapan kita nantinya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan praobservasi hari ini? Ya Bu, jadi dari observasi ini yang saya harapkan saya akan menjadi lebih baik lagi, ya, lebih siap lagi, lebih paham lagi, dan lebih fokus lagi untuk mempersiapkan apa yang nanti menjadi observasi kita di hari kapan Ibu mau melakukan kegiatan observasi tersebut. Iya, baik. Jadi harapan Ibu ini ke depannya nanti pada pelaksanaan observasi akan menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, agar proses observasinya berjalan dengan lancar. Ya, dengan lancar. Oke, bagus itu Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu Nikma ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya? Saya rasa besok ya Bu, karena besok itu hari Senin ya. Jadi ada mata pelajaran matematika, maka di situ aja di hari Senin itu kita melakukan observasinya. Iya, jadi Ibu Nikma ini ada pembelajaran matematika di hari Senin ya. Iya Bu. Jadi di hari Senin Ibu Nikma sudah siap melakukan pembelajaran. Ya, insya Allah. Oke. Nah, kalau begitu bagus ya. Kemudian saya dengar Ibu Nikma ini adalah guru kelas 11 ya? Iya Bu, saya masuk kelas 11. Iya, kelas 11. Kalau boleh tahu pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Pembelajaran yang saya sampaikan itu kepada anak-anak itu tentang menggunakan alat peraga Bu. Jadi pembelajaran menggunakan alat peraga dengan anak-anak itu nanti dibuat kelompok, lalu saya suruh mereka untuk presentasikan di depan kelas, lalu saya bagikan LKPD-nya biar mereka bisa mengerjakan latihan kelompok itu dengan cara mengerjakannya di kelompoknya masing-masing. Oh, berarti dengan apa namanya?
menggunakan alat peraga ya. Iya Bu. Jadi siswa itu dikelompokkan dengan kelompoknya masing-masing. Itu kalau saya boleh tahu mata pelajaran apa ya Bu? Mata pelajaran matematika Bu. Oh, matematika. Iya. Iya ya. Materinya apa itu ya? Materinya tentang polinomial, menentukan teorema sisa di polinomial dengan cara apa namanya ya, dengan menggunakan Horner. Tapi kan Horner ini Bu biasanya kan kita gunakan, bisa kita cari dengan di papan tulis dengan cara menyelesaikannya. Tapi kali ini dengan cara menggunakan alat peraga. Jadi kita menggunakan alat peraga itu untuk menentukan teorema sisanya dengan cara Horner. Iya, baik ya Bu ya. Berarti materinya tadi adalah dengan menggunakan teorema sisa dengan menggunakan alat peraga, ya gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu Bu, kalau saya boleh tahu nih, apa tujuan pembelajaran Ibu nih? Tujuannya anak-anak dapat menyelesaikan soal teorema sisa menggunakan Horner, dengan cara Horner menggunakan alat peraga. Oh, baik. Jadi tadi tujuan yang sudah Ibu sampaikan yaitu menyelesaikan teorema sisa dengan menggunakan alat peraga Horner ya Bu ya. Nah, tentunya nih Bu, dalam pembelajaran nanti pasti Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya kan? Nah, apa saja nih yang sudah dipersiapkan sampai hari ini yang sudah Ibu kerjakan atau sudah Ibu siapkan? Salah satunya itu RPP yang akan saya ajarkan nantinya sudah saya persiapkan, lalu LKPD-nya, lalu medianya itu dengan menggunakan alat peraga yang saya bilang tadi itu. Oh, bagus ya ini nampaknya ya. Jadi ada RPP-nya, perangkat pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, media juga ya Bu ya? Iya, medianya juga. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang menjadi penyebab Ibu fokus dalam pembelajaran matematika itu? Gini ya Bu, anak-anak kan biasanya sulit dengan cara menghitung, apalagi matematika. Mungkin orang tuh dengan namanya pembelajaran matematika itu mungkin mereka bosan, suntuk, pasti menganggap matematika itu sulit. Jadi saya buat bagaimana caranya biar mereka itu mempelajari matematika itu dengan menyenangkan. Jadi saya buatlah alat peraga biar mereka bisa melihat langsung bagaimana cara menggunakan konsep teorema sisa dengan menggunakan alat peraga gitu. Jadi Ibu beranggapan apalagi siswa juga katanya mudah mengeluh dalam pelajaran matematika ya Bu ya. Ada yang suntuk, menganggap matematika itu sulit. Jadi di sini Ibu mau berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, supaya mereka beranggapan bahwasannya matematika itu nggak sulit gitu ya Bu ya, dengan menggunakan alat peraga. Oke, jadi itu tadi yang saya tangkap ya Bu ya. Nah, coba nih Ibu ceritakan strategi apa yang Ibu gunakan saat pembelajaran nanti berkaitan dengan teorema sisa tadi. Iya, strateginya itu saya buatkan itu Bu, saya bagi mereka dengan kelompok. Itu di kelompok itu saya buat anak-anak itu membuat yang tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Jadi itu mereka jadi berbaur satu sama lain untuk menyelesaikan materi yang saya kasih dengan menggunakan LKPD, dan mereka bisa menangkap materi yang saya ajarkan itu dengan alat peraga yang saya berikan. Iya, jadi yang dari penjelasan Ibu yang saya tangkap itu pertama siswa itu akan dikelompokkan ya Bu ya, dengan tingkat kemampuan yang rendah, kemudian yang sedang, kemudian yang sudah matang gitu ya Bu ya. Jadi melalui alat peraga yang sudah dipersiapkan tadi. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian nih segala sesuatunya sudah saya dengar Ibu mempersiapkannya dengan matang, apalagi dengan menggunakan alat peraga. Nantinya diharapkan siswa ini bisa lebih mengerti ya Bu
artinya dia bisa memahami matematika itu secara real ataupun secara nyata gitu ya Bu ya. Oke. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti, kira-kira apakah ada bantuan yang diberikan kepada Ibu? Kira-kira ini bantuan yang seperti apa ya Bu ya? Mungkin ada ya Bu beberapa lagi yang harus saya perbaiki agar prosesnya itu berjalan dengan baik gitu. Iya, jadi mungkin nanti ada, kira-kira nanti ada supaya prosesnya lebih baik, kita mempersiapkan diri lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Iya, jadi nantinya Ibu akan mempersiapkan diri dengan lebih baik begitu ya Bu yang saya tangkap. Iya. Nah, kemudian nih selain itu perencanaan yang sudah direncanakan tadi kan dimulai dari strategi, kemudian mempersiapkan RPP ya Bu ya, kemudian bantuan yang sudah sesuai itu, apakah ada lagi nih perencanaan yang akan disiapkan lagi gitu selain itu tadi? Yang saya siapkan itu Bu, apa ya? Saya memerlukan bantuan dari rekan guru gitu supaya kinerja yang saya buat ini prosesnya itu biar berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi ada dari rekan guru ya Bu, Iya, Bu. untuk memperbaiki bagaimana proses pelaksanaannya nanti ya Bu. Iya, ya? Bu. Baik. Nah kira-kira nih Bu ya, kapan waktunya? Kira-kira kapan ini waktunya untuk memperbaikinya Ibu? Mungkin sebelum proses observasi saya bisa memperbaiki biar nanti pas observasi itu Bu biar lebih jalan lancar, prosesnya baik dan segala sesuatunya itu kita pencapaiannya itu maksimal. Iya, baik ya Ibu. Jadi yang diharapkan hasilnya nanti mencapai ketercapaian yang lebih maksimal ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik nih, dengan pengembangan kompetensi, kira-kira nih era pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya yang Bu dalam hal menyampaikan materi kepada siswa dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga siswa itu bisa memahami materi yang saya ajarkan itu dengan media alat peraga yang saya buat. Jadi siswa itu biar lebih mudah lagi untuk menerima materi yang saya ajarkan. Baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah pengembangan diri ya Bu? Iya Bu. Pengembangan diri dalam penyampaian materi, di mana supaya siswa itu bisa lebih menangkap dan menyerap apa yang sudah Ibu sampaikan. Iya, benar sekali. Oke, nah jadi penyampaian materi juga tentunya menggunakan kompetensi sosial dan emosional ya Bu. Iya. Nah, kira-kira strateginya untuk pengembangan diri ini apa aja ya Bu? Mungkin saya mulai dari tahap perencanaan dulu ya Bu, segala sesuatunya dipersiapkan dari RPP, dari media alat peraga itu, dan LAPD-nya Bu. Iya, baik Ibu, super sekali ya Ibu jawabannya. Terima kasih Bu. Jadi nanti pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Iya. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan observasi pembelajaran. Setelah itu kita nanti akan bertemu kembali terkait refleksi apa yang sudah dilaksanakan Ibu pada saat pembelajaran. Kemudian tahap pengembangan dan tindak lanjut ke depannya. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Mungkin itu aja dulu ya Bu ya. Saya mohon maaf untuk minta waktu untuk mempersiapkan segala hal sesuatunya untuk kegiatan observasi nanti. Oke, baik. Jadi saya kira kalau tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dan kita berjumpa pada hari Senin. Iya, pada hari Senin ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Ibu Iya atas Bu, waktunya. sama-sama.
ya Ina hadir. Si Dea izin. Oh si Dea izin. Kenapa dia nak? Oh dia pulang kampung. Oh iya, si Ina pulang kampung. Mudah-mudahan nanti kalau dia pulang dari kampung mau oleh untuk kita ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menggunakan atau menggunakan alat peraga dalam pembelajaran teorema sisa. Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang polinomial. Siapa yang tahu apa pengertian polinomial? Ayo. Oke, Mirza, apa itu polinomial? Polinomial itu suku banyak. Oke, suku banyak. Ya, polinomial itu ada bentuk derajatnya. Jadi disusun itu dari yang mana? Dari yang pangkat tertinggi sampai pangkat yang rendah. Iya, benar sekali ya. Oke, maka tujuan kita hari ini dituliskan di sini ya, menggunakan teorema sisa. Oke, maka dari itu kemarin itu sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Oke, maka dari itu sekarang
kebanyakan dari kita itu dia kurang minat sama yang namanya pelajaran matematika. Nah, salah satunya itu ada yang namanya polinomial. Polinomial itu seperti yang tadi Ibu bilang, kalau polinomial itu artinya suku banyak. Nah, suku banyak berarti dalam arti dia mempunyai variabel, kemudian mempunyai angka yang sangat banyak. Nah, itu pasti membuat yang namanya siswa malas untuk mempelajarinya gitu. Nah, jadi maka dari itu semoga dengan adanya alat peraga ini, papan partner ini, siswa itu dapat memiliki semangat gitu buat mempelajari ini. Jadi kayak menambah daya tarik dia gitu loh. Nah, jadi yang pertama di sini teman saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ini. Dimulai dari teman saya yang bernama Nabila Syakira. Pada Nabila Syakira dipersilakan. Untuk alat bahannya, alat-alat yang digunakan pertama itu ada gunting, yang kedua ada pisau cutter, terus penggaris, pensil, spidol, kuas dan palet. Yang terakhir itu ada lem tembak. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada kardus bekas, kertas karton, sedotan, cup ukuran kecil. Cupnya ini terserah mau berapa buah, disesuaikan sama pangkat tertinggi yang diinginkan pada persamaan polinomial. Baru ada double tip, lem uhu dan lem fox, tali rami, dan yang terakhir hiasan-hiasan yang ingin digunakan. Oke, terima kasih kepada Nabila. Kemudian di sini saya mau jelasin nih kesusahan dan kemudahan dalam membuat ini. Nah, kalau dari kesusahan itu yang pertama, kalau kesusahan itu cuma satu ya. Kesusahannya itu bolongin cupnya ini. Jadi kayak harus benar-benar membuatnya bulatnya itu rapi gitu. Jadi kan potongnya itu susah soalnya ujungnya itu agak keras. Nah, kemudian kalau untuk hiasannya ini kayak mungkin teman-teman bilangnya kayak ribet gitu, hiasannya banyak. Sebenarnya ini terserah dari kita yang mau buat gitu. Kalau kita mau ribet, kalau kita mau cantik gitu, ya pasti harus ribet. Tapi kalau misalnya mau biasa-biasa aja ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian kalau dari kemudahannya, semuanya kami rasa itu mudah. Mulai dari misalnya untuk melengketin cupnya ke ini, terus untuk hiasannya ini. Kalau hiasannya kan digunakan printer stiker gitu, jadi nanti tinggal digunting sama ditempel aja. Jadi kan bisa dibilang juga untuk membuat ini nggak membutuhkan budget yang banyak gitu, apalagi kita siswa kan, jadi harus membutuhkan budget yang lebih murah gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Syakila. Pada Syakila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu skema Horner dan apa fungsi dari alat peraga ini. Nah, skema Horner itu adalah algoritma yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi polinomial atau suku banyak. Nah, oke, jadi di sini kami langsung aja mau mempraktekin cara memakai alat peraga Horner ini. Nah, jadi kami di sini punya soal di mana persamaan polinomialnya itu 3x pangkat 2, terus ditambah 2x pangkat 3, lalu tambah 3x pangkat 2, tambah x, tambah 1. Nah, ini akan dibagi oleh x tambah 1. Nah, sebelum itu saya mau jelasin di sini apa aja sih benda-bendanya gitu ya. Jadi ini yang pertama, di sini ada tempat sebagai pembagi. Jadi nanti ini pembaginya kan x tambah 1. Nah, itu nanti dia kan jadinya minus 1 kan. Jadi nanti kita taruh di sini. Nah, sebelum itu juga di sini kami menggunakan bendanya itu yaitu berupa sedotan bekas. Di mana di sini ada sedotan yang bernilai positif sama sedotan yang bernilai negatif. Nah, kalau dia positif itu dia kami tandain nggak ada bentuk hitamnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat ini warna yang berbeda juga nggak apa-apa. Terus kemudian kita langsung aja ya masuk ke soalnya. Nah, oke, jadi yang pertama itu langkahnya kita masukin dulu jumlah sedotan-sedotan ini sesuai dengan koefisien pada persamaan polinomial. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini kan ada x pangkat 4. Nah, x pangkat 4 itu koefisiennya 3 kan. Jadi 3 ini bernilai
jadi kita ambil pipet yang lain, terus kita masukin ke dalam sini. Nah, kemudian kita kali lagi minus 1 dikali 1 itu minus 1. Kemudian kita taruh lagi di sini dan ambil pipet yang bernilai negatif. Nah, kemudian kan 3 dikurang 1 itu 2. Nah, kita turunin lagi semuanya. Nah, 3 dikurang 1 itu 2. Kita sisakan di bagian yang terakhir ini, dia pipetnya harus 2 dan harus bernilai positif. Nah, jadi kita ambil yang bernilai negatifnya. Kita sisakan yang terus kemudian 2 dikali minus 1 itu minus 2. Kita taruh pipet yang bernilai negatif di sini. Terus 1 dikurang 2 itu kan minus 1. Turunin lagi semuanya. Terus kita sisakan di cup yang paling terakhir ini itu dia pipetnya berjumlah 1 dan bernilai negatif. Kemudian kita kali lagi minus 1 dikali 1 itu min 1. Nah, min 1 kita taruh di sini. Dan min 1 dikali min 1 itu 1. Jadi kita taruh di sini 1, 2. Nah, jadi kemudian 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dan ditambah 3x pangkat 2 tambah x tambah 1 dibagi dengan x tambah 1 itu dia memiliki hasil dari sebanyak 3x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 2x dan dikurang 1 dan memiliki sisa 2. Kita tulis ya. Oke, jadi sekian dari penjelasan saya mengenai cara memakai alat peraga panah ini. Nah, jadi di sini saya mau menguji pengertian teman-teman gitu. Jadi pemahaman teman-teman terhadap apa yang telah saya jelaskan. Nah, jadi saya akan memilih orang itu secara acak, yaitu kepada Jihan. Dipersilakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya, langkah awal mengerjakan soal ini yaitu dengan memasukkan pipet sesuai dengan jumlah koefisien pada persamaan polinomialnya. Yaitu di sini persamaan polinomialnya memiliki pangkat tertinggi 4 dengan koefisien yaitu 3, di mana koefisiennya ini bernilai positif. Maka kita masukkan 3 buah pipet ke dalam mangkok yang memiliki pangkat 4. Lalu pangkat selanjutnya itu ada pangkat 3 yang memiliki koefisien 2 yang bernilai positif. Maka kita masukkan ke mangkok yang pangkat 3 itu sebanyak 2 buah pipet. Lalu pangkat selanjutnya itu pangkat 2 yang memiliki koefisien 3. Maka kita masukkan lagi 3 buah pipet ke dalam
Nah, terus kalau misalnya nih, kalau dia dalam bentuk akar itu dia tergantung kalau misalnya akarnya ini tuh dia tidak kayak punya akarnya, maksudnya gini, misalnya akar 20 nih. Akar 20 itu kan dia pecahan dari 5 akar 2. Nah, kalau ini kita nggak bisa gunain pakai cara alat peraga Horner ini. Tapi kalau misalnya di akar 9 itu kan udah ada hasil langsung 3 kan. Nah, baru bisa digunakan dengan alat peraga Horner. Nah, kalau untuk lanjutan ini tadi, gimana kalau misalnya angka desimal atau pecahannya itu dia lebih dari 1? Misalnya itu kan 0,5x, 4. Misal di sini koefisiennya itu 1/4 x pangkat 3. Misal nih. Nah, jadi ini cara kerjainnya sama kayak ini. Nah, kita ubah dulu nih pertama semua ke dalam bilangan pecahan. Jadi itu saya dari 0,5 itu kan setengah. Jadi setengah x, 4 kurang ini udah pecahan, jadi ini 1/4 x, 3. Nah, untuk yang seperti ini kalau misalnya pecahannya lebih dari 1 itu disamain penyebutnya. Jadi penyebutnya 2 sama 4 itu penyebutnya itu 4. Jadi ini dikali 4. Nah, kalau ini dikali 4 kali setengah 2. Jadi 2x pangkat 4 kali minus 1/4 itu min 1. Jadi sama dengan bulat terus min x pangkat 3. Nah, baru dia bentuk ke bilangan bulat. Kalau langsung kayak gini nggak bisa. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan kita akan dijawab oleh Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibda. Tadi Ibda nanya kalau misalnya di dalam sebuah soal polinomialnya itu pangkatnya ada yang loncat gitu kan tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada pangkat yang loncat, di alatnya ini pangkat yang loncat itu nggak usah diisi pipet, jadi dikosongin aja. Tapi nanti untuk di kolom tengah ini, di bagian misalnya nih x pangkat 2 yang loncat pangkatnya langsung ke x. Nah, di sininya itu penjumlahannya tetap diisi. Jadi misalnya 0, di sini misalnya 3, berarti 0 ditambah 3 hasilnya tetap diiniin, tetap dijumlahkan agar ditambah. Oke, sekian. Terima kasih Nadia atas penjelasannya. Mungkin ini aja dari kami. Jadi kami mau memberi teman-teman kesempatan untuk memberikan kesimpulan atas alat peraga yang telah kami jelaskan ini. Jadi mewakili untuk semuanya kami pilih salah satu, yaitu Mirza. Pada Mirza dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ira. Jadi dari presentasi tentang alat peraga panel atau papan Horner ini, saya bisa ambil kesimpulan, yakni dengan menggunakan alat peraga ini kan kita dalam materi teorema sisa pada bab polinomial ya. Jadi menurut saya tidak cepat bosan, karena jujur saja kalau udah ketemu matematika dan angka itu memang cepat bosan. Menurut saya itu saja kesimpulan dari alat peraga ini. Terima kasih. Terima kasih Mirza. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf mungkin ada penjelasan yang kurang jelas atau kesalahan kata dalam menjelaskan ini. Jadi selamat siang semuanya. Siang. Oke, kelompok 3 boleh kembali lagi ke tempatnya. Wah, keren sekali tadi ya alat peraganya dengan unik ya. Kita melihatnya, mata kita belum memandangnya dengan indah, dan cara pengerjaan teorema sisa juga dapat lebih mudah kita pahami. Oke, saya sangat antusias buat kelas ini ya, untuk alat peraga yang kalian buat sangat-sangat mudah dan unik ya, dan mudah dimengerti. Oke, kemarin sudah Ibu bilang, Ibu akan setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, maka Ibu akan membagikan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik ya. Di sini Ibu bagi setiap kelompok itu 1, maka
Thank you.